Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tidak begitu saja, akan tetapi melalui proses yang tidak singkat, mulai dari ditindas, dijajah, hingga diperbudak oleh bangsa lain pada mulanya. Namun, semangat yang tinggi serta dorongan dari setiap pribadi rakyat Indonesia, inilah yang membuat tekad dan keberanian para pahlawan perjuangan semakin terpacu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia dalam proklamasi yang merupakan hasil kerja keras secara utuh dari bangsa Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan mental semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945, sehingga menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman segera diterbangkan ke Datat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syafri telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Para perjuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan RI dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberi oleh Jepang sebagai hadiah bagi Indonesia. Kemudian Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 setelah Soekarno kembali ke tanah air. Sultan Syahrir mendesak agar proklamasi kemerdekaan RI segera dilaksanakan. Para pejuang memang belum yakin sepenuhnya bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, sehingga dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan luar Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Setelah mendengar desa-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Musyawarah pun dilakukan dalam rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Keesokan harinya, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan panitia 16 Agustus 1945 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar konstitusional NKRI yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian telah resmi terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk Republik
Setelah itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Skandinavia dan persetujuan dari Dewan PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh sebuah komite nasional, dan hingga saat ini setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Sungguh, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati sekarang ini merupakan buah dari perjuangan dan tekad para pahlawan yang dengan sepenuh hati rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemerdekaan ini diraih dengan pengorbanan harta, benda, hingga nyawa. Sudah sepatutnya kita hidup di masa kini mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan bidang kita masing-masing, khususnya bagi kita seorang pelajar. Isilah kemerdekaan ini dengan lebih rajin belajar, karena masa depan bangsa dan negara ini berada di tangan kami. Begitulah kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.